Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak udah masuk di Google Meet semuanya? Ya, sama nunggu teman-teman yang belum masuk. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Dijaga ya kesehatannya ya, jangan keluar kemana-mana. Keluar kalau ada kepentingan yang mendesak, jangan keluar. Jangan lupa memakai masker ya. Ya. Kita sudah pertemuan ke-4. Ini Bu Guru akan menjelaskan tentang masalah ekonomi. Lanjutan materi yang kemarin ya. Di sini ada masalah ekonomi yang dihadapi. Itu ada masalah ekonomi modern, ada 3 masalah utama, yaitu yang pertama itu barang dan jasa apa yang diproduksi dan seberapa banyaknya. Itu masalah pokok pertama yang penting dalam perekonomian. Bagaimana memproduksi dapat menentukan barang dan jasa apa yang diproduksi. Selain itu, banyaknya jumlah produksi juga harus diperhitungkan. Kenapa? Ini tentu karena kalau sampai salah satu perhitungan itu gagal, itu akan mengalami kerugian. Bahkan bisa bangkrut karena barangnya menumpuk sia-sia. Jadi itu harus di planning dulu ya, Dek ya. Jadi kita harus memplanning barang apa aja sih yang diperlukan untuk memproduksi, misal untuk memproduksi masker. Kalau masalah ini ya, masalah pandemi ini. Jadi kita membutuhkan kain, kayak gitu kan. Seberapa banyak yang membutuhkan untuk diproduksi, kayak gitu. Terus yang kedua itu ada bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Nah, setelah barang dan jasa sudah ditentukan jenisnya, terus sudah ditentukan jumlahnya, maka masalah selanjutnya adalah teknis memproduksinya. Dengan sumber daya yang ada, memproduksi harus bisa menentukan teknis produksi yang paling efisien untuk mereka. Berapa banyak jumlah karyawan, terus teknik apa aja yang digunakan. Selain itu juga produksi juga harus bisa menentukan apakah akan memproduksi dengan tenaga manusia atau menggunakan tenaga mesin. Kayak gitu. Jadi kalau kita misal kita membuat masker, bisa aja kita menggunakan mesin. Bisa menggunakan dengan tenaga manusia dengan kita menjahit ya. Kan agak gampang toh kita membuat masker itu kayak gitu. Intinya itu. Terus yang ketiga itu untuk siapa barang tersebut diproduksi. Jadi masalah ini menyangkut soal siapa yang memerlukan barang dan jasa dan siapa saja yang akan ikut menikmati hasilnya. Pada dasarnya keuntungan dari barang dan jasa yang diproduksi bukan hanya untuk konsumen saja, melainkan ada pihak-pihak lain yang menerima keuntungan, seperti misalnya karyawan akan menentukan pendapatan, memiliki bahan baku akan mendapatkan upah, gitu kan. Memilih modal, menerima bunga modal, dan tentunya produksi juga akan menerima keuntungan dari hasil penjualan produksinya. Terus yang selanjutnya itu ada sistem ekonomi. Ada sistem ekonomi tradisional, ada sistem ekonomi komando, ada sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi campuran, dan sistem ekonomi Indonesia. Dan sistem ekonomi tradisional sendiri itu adapun pengertiannya itu sistem ekonomi yang diterapkan pada masyarakat yang hidupnya dengan cara tradisional. Terus komando, sistem komando.
Sistem komando sendiri itu ada pengertiannya sistem ekonomi di mana pemerintahan memiliki peran yang dominan dalam mengendalikan perekonomiannya. Ada sistem ekonomi pasar, itu kebalikan dari sistem ekonomi komando. Dalam sistem ekonomi ini, swasta memiliki peran yang dominan dan pemerintahan hanya berperan sebagai pengawas saja. Terus ada sistem ekonomi campuran. Dari sistem ekonomi campuran sendiri ada pengertiannya sistem perekonomian yang mengambil kebaikan dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis sehingga tercapai negara sejahtera atau welfare state. Terus yang terakhir ini ada masalah ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi yang digunakan di Indonesia ini disebut demokrasi. Demokrasi ekonomi mengutamakan peranan aktif masyarakat dalam kaitannya dengan kegiatan pembangunan. Pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi dan menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. Jadi kalau masalah perekonomian sangat agak terganggu ya Dek ya. Dengan masalah adanya COVID ini, jadi Indonesia banyak masalah lah untuk menghadapi ini. Kita juga harus menjaga dengan baik kesehatan kita agar tidak masalah di Indonesia ini akan selesai. Terus masalah ekonomi Indonesia, landasan ideal demokrasi ekonomi adalah Pancasila, sedangkan landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dan itu ada ayat pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ayat yang kedua, cabang-cabang produksi yang paling penting bagi negara dan yang menguasai hujat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkadang di dalamnya dikuasai oleh negara dan pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya. Ya, cukup sekian ya Dek ya materi pada pagi hari ini. Jika ada salah kata, Bu Guru minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.